Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi atau siang ya ini. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Pagi, Pak. Oke, jadi hari ini adalah agenda mata kuliah kewirausahaan. Kita jumpa. Ada beberapa nama yang sebelumnya ikut kelas saya juga ya. Di MPTI, ikut juga lagi di kewirausahaan. Kayak di tahun semester sebelumnya. Kita lagi. Jangan setelah ini ada IMK ketemu lagi. Linknya juga sama. Nggak usah link. Yang nggak menyalakan kamera, ya tetap aja nggak usah nyalain kamera lah. Ya. Nah, pikir amat sih. Beberapa nama saya baca, ada fotonya. Dari pertemuan sebelumnya nggak nyalain kamera. Iya, ini nggak nyalain kamera juga. Aduh, malu dong. Nggak modal. Kira. Gimana dapat cewek? Oke. Hanya guyonan. Tapi mohon teman-teman agar enak lah ya. Agar pikiran kita bisa. Saya ada teman ngobrol di kelas ini sebanyak 57 orang. Ada yang saya lihat, bukan hanya tinggal nama. Memang kalau manusia itu kalau telah tiada itu akan meninggalkan nama. Tapi Anda masih ada. Katanya. Ya, kalau masih ada ya yang lain lah. Karena kan belum meninggalkan nama. Ya. Gajah telah tiada meninggalkan gading. Harimau telah tiada meninggalkan belang. Ya manusia, janganlah tinggal meninggalkan nama. Ya. Itulah. Jadi saya ngomong tapi nyelekit ya. Enggak ya. Jadi biar enak, mohon teman-teman agar menggunakan kamera. Hitung-hitung kalau kelas lain mungkin tatap muka, mata kuliah lain ada tatap muka. Mata kuliah ini Anda nggak perlu mandi pun nggak apa-apa, nggak mandi seharian, join di Zoom, ketemu Pak Idil terus, dengar celotehan-celotehannya nggak apa-apa, nggak mandi. Baju yang nggak agak kusut, nggak rapi, nggak ada minyak wangi, nggak apa-apa, tapi join. Setidaknya ada pengorbanan lah ya. Jadi di siang ini kita ketemu di mata kuliah kewirausahaan kurang lebih 2 kali 50 menit atau 2 SKS kita akan sedikit membahas tentang apa itu kewirausahaan, ruang lingkup kewirausahaan, kenapa kita harus belajar kewirausahaan. Ya. Terima kasih untuk yang menyalakan kamera, terima kasih teman-teman. Jadi kewirausahaan ini belum ada nih kalau disiarkan belum ada di set siapa dosen pengampunya, tapi di jadwal sudah ada ya. Di jadwal sudah ada saya mengampu kelas RA dan kelas SC. Ini kewirausahaan ini untuk tahun keduanya saya mengampu mata kuliah ini dan beberapa modul ini rencana perkuliahan ini telah kita koordinasikan dengan tim pengampu baik dalam sebelumnya dan tahun ini, semester ini sudah kita kembangkan lagi. Jadi ada koordinasi dan menyesuaikan dengan perkembangannya. Beberapa muka lama sebelumnya sudah gabung dengan kita perkuliahannya sama ya. Kita ada teori, kemudian ada diskusi, ada tanya jawab, boleh. Kemudian
ada tugas, ada kerja kelompok seperti itu. Di kelas saya tidak bisa share untuk presensi, makanya dari itu teman-teman saya siapkan untuk presensi. Mana ada presensi? Muncul semua ini. Saya cari dulu ya. Oke. Ini presensi ya teman-teman, silakan isi presensi kehadirannya. Ya namanya kalau perkuliahan secara daring, ketentuan dari daerah sebagai bukti perkuliahan dan sebagai bukti pelaksanaan perkuliahan, kita itu melampirkan foto bukti kehadiran join di perkuliahan. Ya. Kalau Anda sudah ada mata kuliah yang tatap muka, teman-teman? Pak. Mata kuliah apa? Pak Andre ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tinggal Anda pilih-pilih lah ya mata kuliah. Ada daring, ada luring, tapi yang diharapkan tetap baik itu daring ataupun luring tidak mengurangi pemahaman dari teman-teman, keseriusannya tetap ada, ilmunya tetap didapat ya. Kalau daring ini Anda mengirimkan foto sebagai bukti kehadiran. Kalau luring itu Anda akan tanda tangan di lembar kehadiran. Ya. Maka presensi itu akan jalan, Anda tanda tangan di lembar absensi. Ya. Nah, di sini silakan absensi dan screenshot bukti kehadiran. Ya. Oke, sebelum perkuliahan kita punya kontrak, ya, kontrak perkuliahan. Sama seperti mata kuliah lain, kontrak perkuliahan ini adalah perangkat pembelajaran yang harus disiapkan di awal perkuliahan. Tersedianya modul, tersedianya materi, rencana perkuliahan dalam satu semester, nilai, komponen-komponen penilaian, dan tata tertib perkuliahan. Itu disiapkan di awal perkuliahan. Kenapa? Ini bukan hanya ini hanya sebuah dokumen, bukan hanya sebuah dokumen, tetapi dokumen ini dilengkapi sebagai dokumen apabila diperiksa, ada pemeriksaan kelengkapan pembelajaran, kemudian untuk dokumen kelengkapan akreditasi. Ini dokumen-dokumen ini akan ditanyakan, ya. Karena akan menyangkut kesiapan pembelajaran. Ya. Nah, rencana pembelajaran kita ini teman-teman seperti yang sebelumnya. Ini di semester berapa ini mata kuliah kewirausahaan itu? Di semester ganjil ya. Di semester ganjil. Kalau teman-teman sudah ambil mata kuliah kewirausahaan ini boleh mengambil di semester berapa? 7 atau 5 ya? Semester berapa, Gary? 5, Pak. Semester 5. Oke. Saya kira di semester 8 ya, atau yang sudah tua aja ya ngambil juga. Saya ingat Pak ini bisa diambil di semester 8 Bang. Mungkin karena dalinya sudah tua aja ini. Jadi ini bisa diambil di semester ganjil. Ini mata kuliah prodi kita dengan kode
Kemudian kelas yang dibuka di semester ini ada 3 kelas, RA, RB, dan FC. Kalau ada yang kelas saya bertabrakan di kelas RA, silakan usahakan untuk gabung di kelas FC. Ataupun kelas FC yang bergabung silakan bergabung di kelas RA. Agar tidak kesulitan mencari nama Anda, ya, karena akan menyangkut nilai. Nah, kalau kelas RB ya silakan juga sih, tapi usahakan ke kelas yang saya ampu terlebih dahulu karena untuk memudahkan nilainya di mana, jadi saya tidak perlu nyari kemana nilainya tergabung, dia ikut tugas di mana, dia ikut kuis di mana, seperti itu. Dan komunikasinya juga lebih enak kan hanya dengan saya. Di semester ini saya bersama Pak Radinka. Kita berkoordinasi terkait kewirausahaan ini, ya. Agar bagaimana kewirausahaan itu bukan hanya mata kuliah yang mengajarkan ini lo berbisnis, bukan. Tapi bagaimana menumbuhkan minat, keinginan berwirausaha, jiwa kewirausahaan Anda ada. Mata kuliah ini yang berisi gambaran tentang mengajak bagaimana membangun karakter yang kuat, karakter kepribadian yang baik untuk berwirausahaan. Jadi ada motivasinya, ya. Tapi bukan mata kuliah motivator, mata kuliah yang berisi motivasi, mengajak agar berupaya mandiri dalam membangun usaha. Dan goalsnya diantaranya kita mengharapkan teman-teman nantinya agar ada jiwa wirausaha, baik itu selagi jadi mahasiswa, itu ada lingkup bisnis di lingkungan mahasiswa, usaha, ya, UKM, kewirausahaan di lingkungan mahasiswa. Itu lagi digagas juga di program Prodi. Di antaranya program Prodi itu agar organisasi di organisasi mahasiswa itu kita mulai dari merintis, ya, agar ada kegiatan usaha di lingkungan mahasiswa. Jadi teman-teman punya usaha dikelola oleh mahasiswa sendiri, kemudian disejahterakan untuk mensejahterakan anggotanya yang sebagai anggotanya, seperti itu. Dan menyangkut dengan kebutuhan di lingkungan mahasiswa. Ya. Itu harapannya tergali di mata kuliah ini. Terus akhirnya nanti buat proposal dan buat ide usaha yang bisa dibangun di lingkungan kampus. Mengingat kita punya potensi, kita punya banyak mahasiswa, banyak prodi, dan itu adalah konsumen jadi sasaran kita. Tapi bukan berarti berwirausaha aja nggak usah kuliah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana memanajemennya di sana, bagaimana mengidentifikasi peluang usaha. Nah, ini deskripsi mata kuliah kita, teman-teman, ya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, tujuan instruksionalnya mata kuliah ini teman-teman akan memiliki pola pikir seorang wirausahawan. Idenya bukan sedikit-sedikit cuan, bukan sedikit-sedikit cuan, bukan sedikit uang dan uang, tapi bagaimana melihat kebutuhan. Ini peluang berwirausaha, ini peluang untuk menjadikan sebuah bisnis yang mampu memahami dan memiliki soft skill wirausaha berbasis teknologi, yang kadang-kadang bidang IT, ya, atau sering tepatnya kalau kewirausahaan itu technopreneurship, kewirausahaan di bidang teknologi, entrepreneur-nya kalau bahasa keren, berbasis teknologi serta kemampuan dalam menyusun rencana bisnis dalam bidang teknologi. Outcome-nya apa yang diharapkan dari teman-teman?
dari mata kuliah ini bukan hanya lewat, bukan hanya ya Bapak ini ngoceh aja ya, bukan. Teman-teman akan membuat suatu rencana bisnis secara mandiri, ada ide bisnis atau secara tim nantinya, mulai dari mengevaluasi ya, bisnis yang sudah ada ataupun dan bisnis yang sudah ada baik dari diri maupun oleh orang lain yang sekian Anda ide Anda ataupun ide bisnis yang sudah ada. Kenapa nih bisnis ini mulai redup? Kenapa sih usaha ini mulai menjamur sehingga peminatnya mulai turun? Dievaluasi di sini. Kemudian memahami pengembangan usaha, melakukan rencana pengembangan, hasil evaluasi kinerja usaha dengan berbasis teknologi dan informasi dan komunikasi. Kemudian teman-teman akan merancang ide konsep usaha di lingkungan mahasiswa, di lingkungan kampus, dengan gagasan UKM kewirausahaan mahasiswa. Kalau di kampus-kampus yang besar, itu sudah ada seperti apa namanya koperasi mahasiswa. Jadi koperasinya sudah bisa menerima job-job itu. Jadi kalau UKM bebas ini mulai bikin daily tulisnya dari mata kuliah ini menggali ide kewirausahaan di lingkungan kita yang dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik ya dengan teori bagaimana promosinya, bagaimana pengelolaan keuangannya, ya, seperti itu. Kemudian harapannya lagi, tahukah Anda bahwa di Belmawa atau Dikti, Kemendikbud, kementerian itu menyelenggarakan kompetisi ide proposal oleh mahasiswa. Ide proposalnya itu didanai, ide proposal yang sederhana yang beranjak dari kebutuhan dari latar belakang yang ada di sekeliling atau lingkungan teman-teman mahasiswa. Itu dilombakan setingkat nasional dan itu cukup besar. Itu ada pembimbingnya, ada pendanaannya, dan rewardnya. Nah, itu jadi harapannya seperti itu. Jadi ini agar bisa selaras dengan program kewirausahaan yang ada di Belmawa. Belmawa itu adalah bidang yang mengurusi kemahasiswaan kampus ya, perguruan tinggi. Nah, kemudian lanjut lagi, menghasilkan seorang entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi dari berbagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang sukses. Jadi punya ide usaha bukan hanya hari ini buka, besok tutup. Hari ini kita dapat untung besar, besok ya bangkrut. Jadi punya usaha, bagaimana kiat-kiat untuk sampai tujuan usaha itu berjalan langgeng. Layaknya Anda mau punya kekasih, kekasihnya langgeng. Usaha pun berjalan bukan hanya habis karena modal di awal, tetapi usaha itu bisa berjalan muter. Modal yang kita punya, ide, berangkat dari ide, kemudian dapat keuntungan itu kita tambah untuk memperbesar usaha, dapat terus. Jadi diputar hingga usaha itu mencapai tujuan yang sukses. Kemudian mengintegrasikan antara teknologi dan keterampilan kewirausahaan atau entrepreneur skill. Skill berkewirausahaan dengan menerapkan teknologi. Ya. Jadi itu tujuan outcome yang diharapkan dari mata kuliah ini. Ya. Jadi bukan berarti mata kuliah ini wah langsung bisa diprediksi, ini teori bisa kan ya. Jadi ini gampang kok, tapi intinya teman-teman diajak berpikir kritis, inovatif, kreatif, punya ide yang bagus. Karena semua manusia itu yang membedakannya dengan makhluk lain, manusia membedakan dengan makhluk lain itu adalah punya ide, punya akal pikiran, dan itu digali. Ya.
mengajak teman-teman mencerna seperti itu. Nah, di pertemuan pertama agenda kita itu kontrak kuliah. Yang ini, yang lihat ini, yang dia lihat ini. Ini kontrak kuliah. Ini di kurun waktu Agustus sampai atau September di minggu pertama. Kalau September itu minggu pertama, karena ini tidak lagi Agustus ya. Hari ini tanggal 1 ya, lupa. Kalau udah gajian lupa kalau ini tanggal 1. Nah, jadi kalau tanggal 1 minggu pertama ini Agustus September, ini pertemuan pertama agenda kita membahas kontrak kuliah, ruang lingkup kewirausahaan yang sampai tidak tahu kewirausahaan itu apa, lingkupnya apa, berputar tentang apa sih kewirausahaan ya. Kenapa sih harus belajar kewirausahaan? Ya. Nanti ada tanda tangan kontrak. Nanti ada saya meminta teman-teman yang besar hati untuk mengajukan diri untuk mewakili teman-temannya kontrak kuliah. Ya. Besar hati ya, berbesar hati bukan besar kepala. Nah, kemudian berpikir perubahan dan kreatif. Nah, ini materinya ini sedikit mengajak teman-teman berpikir perubahan yang selama ini berpikirnya konsumtif atau kuno, ya berpikirlah perubahan. Teknologi dunia ini luas, lihat secara luas, tidak berpikir tradisional, harus diasah kreativitas itu di minggu kedua ya, kalau di September ini berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu di minggu kedua September ya. Di minggu kedua September. Di minggu kedua September kita tetap teori, tapi mengajak teman-teman, saya harapkan berpikir perubahan, kreatif, ya menganalisa diri sendiri. Saya ini orang yang konsumtif kah? Saya ini orang kreatif kah? Orang yang tertutup kah? Bagaimana mengasah kreativitas itu? Kita itu punya potensi, kita semua punya potensi, dan potensi itulah yang digali. Selesai kuliah, bukan hanya menunggu pekerjaan datang, tetapi kita baiknya membuka lapangan pekerjaan sembari menunggu sasaran Anda. Mungkin ada yang cita-citanya setelah ini jadi manajer di mana. Tapi selagi menunggu itu berwirausaha, ya itu adalah ladang rezeki. Nah, kemudian ketiga berorientasi pada tindakan dan manajemen risiko. Banyak orang berbilang banyak sekali idenya kreatif, idenya, gagasannya bagus, tetapi tidak pada tindakan, tidak berorientasi pada tindakan. Ngomong doang. Seperti itu. Kemudian sudah bertindak, kita juga harus mampu mengukur resiko. Mampu memperkirakan resiko yang besar terjadi. Jadi itu untuk diantisipasi. Bahkan di dalam wirausaha ada kemungkinan bangkrut, ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan tutup usaha. Nah, itu di manajemen usaha seperti apa? Mulai dari seperti memilih usaha, memilih konsumennya, sasaran pengguna produk Anda, kemudian memilih lokasi, memilih jalur pendistribusian, memilih jalur promosi. Itu untuk manajemen. Kemudian setiap kita punya yang pada minggu berikutnya atau minggu ke-4 September agenda kita itu teori tentang kepemimpinan. Kalau saya sangat suka belajar manajemen tentang kepemimpinan, tentang orientasi individunya. Kepemimpinan, kemudian menggali faktor X dalam diri. Kita itu punya potensi. Potensi itu di mana punya potensi kepemimpinan. Ya, layaknya berwirausaha itu adalah kemandirian. Dia ada seorang berpikir membuka berwirausaha itu adalah kemandirian. Kenapa seperti itu? Berwirausaha itu adalah kemandirian karena dia yang sendiri yang mengatur bisnis, keuangan. Dia mulai membuka tokonya sendiri, maju mundurnya usahanya, dia yang akan menjadi direktur dari usahanya, perusahaannya.
Itu adalah faktor kepemimpinan. Karena Anda tidak akan menutup kemungkinan Anda akan memimpin sebuah usaha atau instansi, ya. Dan menggali faktor X dalam diri. Jadi yang cenderung tertutup, konsumtif, kita itu punya potensi. Ada potensinya bilang bisa bercakap, bisa berkomunikasi dengan baik, emosinya baik, dia mampu mengeksplorasi dirinya dengan baik. Ada yang bisa secara pengetahuan namun tidak bisa didistribusikan potensi itu bagaimana digali. Nah, aksinya pada pertemuan ini nanti teman-teman itu akan dibagi, kita buat kelompok mengidentifikasi peluang ide usaha, mencari ide usaha. Setelah digali potensi jiwa kepemimpinannya, kita mulai menulis ide usaha. Di minggu kelima, kita itu mengidentifikasi peluang usaha di bidang IT. Ya, peluang bidang usaha di bidang IT. Yang tidak IT boleh nggak Pak? Ya boleh, silahkan. Tapi spesifiknya di bidang IT, sesuai dengan perkembangan IT itu kebutuhan saat ini apa? Bagaimana itu jika digagas menjadi sebuah wadah berwirausaha? Dan hiduplah, berbisnislah di sana. Berbisnis di kewirausahaan itu kalau besar sekali untuk seperti itu. Dan nama panggilan kerennya ya wirausahawan, ya, keren, atau entrepreneur muda. Kalau gaji sebagai pegawai ini ya naiknya secara berkala, mengajukan jabatan berapa lama bekerja baru naik. Jadi kalau berwirausaha ya dapat untung besar tanpa ada cincin. Sukses sebuah usaha tidak juga melalui tahapan kelengkapan dokumen administrasi. Nah, itu ya. Kemudian di keenam kita akan mendesain bisnis model kanvas. Di sini mulai dari dia memetakan 9 konsep, 9 elemen ide usaha. Mulai dari siapa konsumennya, bagaimana kita mendistribusikannya, produk tersebut, bagaimana promosinya, apa saja aktivitasnya, kemudian sebagai siapa partner kerja kita, kemudian siapa kompetitor kita, pesaing kita, dan apa nilai lebih yang kita tawarkan. Itu didesain di dalam desain atau gambaran abstrak BMC atau Business Model Canvas. Ini tentunya tidak asing ya kalau teman-teman pernah dengar Business Model Canvas itu didesain, tampilannya yang menarik. Yang menariknya itu idenya. Tapi idenya tersebut tidak dideskripsikan di dalam paragraf, tapi di dalam poin-poin. Jadi ketika Anda buat usaha, sudah tahu sasarannya, sampai dengan pembagian keuntungan, usaha itu sudah tergambar. Bagaimana mulai dari pengelolaan bahan baku, pendistribusian, apa nilai lebih yang kita tawarkan, siapa konsumen kita. Itu tergambar. Di minggu ke-7, kita ada sedikit kuis ringan. Ya, sekitar pertemuan dari tugas 1 itu Anda deskripsikan, Anda mampu mereview apa yang kurang, apa yang ditambah. Itu kuisnya. Ada UAS di minggu ke-8, ya, sama seperti mata kuliah lain, ada UAS, sifatnya individu, karena belum bagi kelompok. Kelompoknya itu baru sebagai mendesain. Kemudian tugas UAS UTS-nya itu materi tentang pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Ya. Pada minggu ke-9 kita kuliah lagi, kita masuk di perencanaan. Setelah mengidentifikasi, mendesain, kita susun rencana usaha itu, eksekusi, dan kita harus patuh pada etika dalam bisnis. Kita tahu deh, di bisnis itu kita harus menghargai konsumen.
tidak bisa memaksakan pendapat, memaksakan kehendak, bersaing bisnis secara sehat. Ya, seperti itu ada etika bisnis. Mulai dari di minggu ke-9 itu kita buka share atau rilis template proposal kewirausahaan. Template proposal kewirausahaan. Harapannya template ini bisa menyesuaikan nantinya dengan mengikuti dengan Belmang atau kemahasiswaan kementeriannya. Kemudian di minggu 10 kita berbisnis, sudah menyusun merencanakannya, tahu etikanya, aturan normanya, kita promosi. Berbisnis itu tanpa promosi ya usaha tidak akan dikenal. Pemasaran ini adalah hal yang sangat penting dalam berwirausaha. Ya, layaknya Anda setelah lulus, Anda juga harus mempromosikan diri Anda, mempromosikan skillnya. Karena kalau tidak kita bisa mempromosikan diri kita juga, ya orang nggak tak kenal kita. Nggak begitu pun usaha. Usaha itu mulai dari nama usaha, kemudian launching produk, kemudian open ceremony. Itu bentuk apa? Bentuk promosi, bentuk pemasaran. Belum apa-apa, belum genap 1 minggu atau 2 hari, sebuah gerai swalayan itu buka, udah banyak sekali papan-papan bunga yang mengucapkan selamat grand opening, kemudian selamat atas dibukanya toko ini. Itu bentuk promosi. Itu adalah bentuk promosi. Mulai usaha, punya logo, punya nama usaha, poster, video nanti. Ini adalah jenis usaha. Jenis pemasaran. Nanti ada teman-teman buat itu di tugas kedua. Ya. Kemudian di manajemen usaha dan evaluasi setelah pemasaran, adanya manajemen dari usaha tersebut, bagaimana pengelolaan sumber dayanya, bagaimana pengelolaan bahan bakunya, dan evaluasi usaha yang berjalan yang sudah ada. Nah di sini ya, kita ada rilis tugas, teman-teman, dari proposal yang template proposal yang sebelumnya sudah di-share, menuangkan ide gagasan usaha ke dalam proposal. Ruang lingkupnya di lingkungan teman-teman. Jadi nggak perlu banyak modal. Bagaimana berpikirnya nggak perlu banyak modal. Usaha itu jalan dan menjawab kebutuhan di keseharian kita. Kemudian memanajemen keuangan. Nah, tentunya bermodal. Bermodal itu apakah harus punya uang, Pak? Berwirausaha, apakah harus punya modal? Tidak harus modal. Berwirausaha bisa beranjak dari jasa. Anda punya bakat instalasi jaringan atau instalasi komputer lah sederhana. Itu jenis usaha jasa yang kita tahu. Nah, jika pun ada keuangan, nah, nantinya Anda setelah menjadi pemimpin, manajemen usaha, bagaimana memanajemen keuangan, pengelolaan keuangan yang baik, pembiayaan, dan penggajian, seperti itu. Kemudian berwirausaha itu menerapkan teknologi e-commerce, ya. Bisnis IT. Itu di minggu ke 13 review kemajuan tugasnya, proposalnya. Minggu 14 kita ada kuis, kemudian minggu ke-15 ada final project, presentasi, dan UAS-nya juga akan berupa presentasi. Ini tugas dan kewajiban ya teman-teman. Kalau ada yang ditanya, tanyakan saja mengenai rencana pembelajaran kita. Saya usahakan tepat waktu perkuliahan. Ya. Kita semua tepat waktu dalam perkuliahan, pembatalan perkuliahan paling lambat 20 menit setelah jadwal perkuliahan. Jadi apabila tidak hadir, mungkin nanti saya akan
kabari dengan teman-teman baik di GCR ataupun perwakilan kelasnya menginformasikan. Kemudian jika dalam 20 menit saya tidak hadir, ya, ini sangat umum sekali. Kuliah dibatalkan atau dosen berkewajiban untuk mengganti. Jadi pertemuan perkuliahan ini harus agenda-agenda ini harus tetap tersampaikan. Harus tetap tersampaikan agar tidak ketinggalan dan informasinya tidak setengah-setengah. Kemudian materinya di-share di GCR, teman-teman dapat informasi di GCR, Google Classroom. Kita hanya satu Google Classroom untuk kelas RA. Kemudian kehadiran minimal 80% untuk dapat mengikuti UTS UAS. Ngapain lah kuliah kan nggak hadir. Kalau tahu nanti dapat nilai akhir, nggak kuliah nggak, ikut UTS UAS-nya saja, jangan mau. Tapi begitu nilai dirilis komplain. Sering. Disiplin dan tepat waktu, jadi kita bukan hanya kaya dengan ilmu, kita belajar, tapi kita disiplin tepat waktu itu adalah sebuah pembelajaran. Kemudian perkuliahan berperilaku baik santun kepada teman-temannya, kepada mahasiswa dan dosennya. Itu budaya kita ya. Sopan santun, beretika, berkomunikasi, menyampaikan salam. Layaknya orang yang berpendidikan. Ya. Karena kita bukan orang jalanan, bukan orang-orang lampu merah, bukan orang-orang di terminal teriak-teriak, bukan. Jadi dilatih sejak sekarang komunikasi yang baik, mampu menjelaskan dengan baik. Jika teman-teman berhalangan hadir, berkewajiban hadir memberikan informasi H-1 jika itu terjadwal. Jika ada teman-teman ditugaskan, Anda ada atlet, misalkan Anda diterjunkan di platnas, silakan mewakili nama ITERA, silakan, tapi diinformasikan. Wajib selalu update informasi, ikuti kuis, dan ujian yang diperuntukkan susulan ini diperuntukkan bagi yang sakit dengan keterangan dokter, rawat inap, puskesmas, rumah sakit. Ya. Nah, ini bisa susulan, ya. Ataupun bisa menginformasikan bukan H-1 ya. Namanya musibah, namanya sakit tidak bisa terjadwal. Meninggalnya anggota keluarga inti yang dibuktikan dengan surat keterangan itu diberi kabar berikutnya. Sehingga jangan sampai beberapa pertemuan bilang, ternyata ada musibah. Ya. Mungkin kita bisa saling mendoakan. Jadi jangan sampai kayak semester sebelumnya, berapa pertemuan nggak hadir, ternyata kecelakaan Pak saya. Ya. Setidaknya kita kirim doa. Kemudian mengumpulkan tugas di luar waktu tidak diterima. Ya. Ngapain setelah UAS, setelah nilai dirilis, ternyata saya lupa submit Pak. Setelah tugasnya selesai, komponen penilaian saya tugas 1 itu saya lupa submit Pak, lupa turn in. Nah itu ada. Ya, tidak seperti itu, teliti. Ya. Jika tindakan pagi tidak ditolerir, ya, yang kita nilai itu adalah kejujuran, apapun teman-teman kerjakan itu lebih dihargai. Tidak ada tugas tambahan untuk nambah nilai akhir karena kita akan berlaku adil untuk semuanya. Jadi ditambah 5 maka semuanya harus ditambah 5. Jika ada tugas tambahan untuk 1 orang, semuanya harus dapat nilai tambahan. Tidak ada proyek akhir dalam pembangunan teknologi ya, ataupun proyek akhir dari perkuliahan ini, maka ya karena ini adalah termasuk komponen penilaiannya, maka nilai komponen tersebut adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Ada tambahan teman-teman? Yang kira-kira tambahan yang memberatkan nggak apa-apa ya. Ini Pak posisi duduk, silakan pakai baju berkerah Pak, pakai baju hitam putih, pakai dasi, ya silakan. Ada yang mau ditambahkan, silakan. Ini bisa disepakati ya teman-teman ya. Kalau tidak, mungkin ada yang mengajukan desain, Pak,
agar posisi zoom-nya, posisi duduknya bisa eh, diatur dengan baik. Jarak antara badan dan meja itu kurang lebih 30 cm. Hilang loh genja ketika dia mundur. Hanya terlihat kening saja. Seperti itu ya. Jadi komponen penilaiannya tugas, kuis, UTS, tugas, dan ada UAS atau berupa presentasi, atau berupa proyek Anda. Ini nilai, tentang nilainya sama kurang lebih ya. Mulai dari 80 lebih atau sama dengan 80 itu angka mutunya 4 karena akan dikalikan 2. Kemudian 70 sampai atau sampai dengan 79 itu AB, ada C, ada D, ada I. Ingat mata kuliah prodi tidak boleh ada D dan I. Ngapain ya? Mata kuliah kewirausahaan Anda dapat D dan I juga, sangat disayangkan. Ini referensi, silakan Anda cari-cari banyak di mata kuliah referensinya, karena ilmu itu terus berkembang dan sumber referensi belajar itu banyak. Silakan Anda cari-cari prinsip pemasaran, konsep wirausahaan, entrepreneur, silakan Anda cari. Nah, ini silakan jika ada yang ingin Anda tambahkan. Saya minta teman-teman ada mewakili kelasnya untuk bisa tanda tangan di kontrak perkuliahan. Nanti bisa kita komunikasi ya. Selain saya informasinya di Google Classroom, saya juga akan menginformasikan di mana? Di chat ketua kelas. Tapi nggak berat kok, nggak berat, nggak saya minta untuk, karena kamu ketua kelas, saya kasih tugas yang lebih banyak enggak juga. Ada? Saya yang berbesar hati, juga bukan juga yang berbesar badan ya. Silakan teman-teman. Ada? Waduh. Ini yang laki-lakinya mana? Ini kayaknya laki-laki semua ya. Onde juga ya? Enggak ya? Ada? Gimana? Wah, baru dia dibilang ada yang mau mengajukan diri, akhirnya resign satu dari partisipan. Ada? Saya tunggu ya. Masa nggak ada yang berani? Kalau saya ketika sekolah itu ada pemilihan ketua kelas, layaknya pemilihan kades, itu voting. Nanti di kubu mana, kubu A, kubu B, akan bersorak siapa yang menang. Ini Anda layaknya mini dari pemilihan dari kepala kades ataupun kepala daerah. Anda di sini. Ayo jangan ketawa-ketawa aja lah. Ya, gimana nih? Gary Melia? Saya aja Pak, pengen nyoba Pak. Oh iya, Bapak. Terima kasih ya. Nanti komunikasi dengan saya. Oh, ada juga Komarudin. Tapi dia bukan mengajukan diri. Kalau mau komar juga boleh Pak. Ayo gimana? Gimana Komarudin? Ini nggak bergaji loh. Kalau jadi RT juga 3 bulan sekali ada gaji 300 juga. Gary aja Pak kayaknya Pak. Karena dia udah mengajukan diri tadi Pak. Gitu. Apa ya? Kadang emansipasi itu sangat penting ya. Ini mungkin emansipasi. Inilah berjalan. Dari sekian banyaknya laki-laki, ada berapa? Ada perempuan yang berani maju. Ya.
Apalah, saya sedikit agak lebay ya dalam ceritanya. Jadi ini slide kita ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kewirausahaan pertemuan pertama tentang ruang lingkup kewirausahaan. Kita akan apa itu kewirausahaan? Kenapa harus belajar? Sedikit pencernaan, sedikit renungan nantinya. Jadi ini tujuan pembelajaran adalah menjelaskan arti kewirausahaan itu sendiri, bagaimana karakter wirausaha, kemudian menjelaskan tipe-tipe wirausaha, dan bagaimana menumbuhkan keinginan atau ide berwirausaha. Wah, berwirausaha itu harus buka toko, udah itu tutup, udah itu nggak laku, nunggu tanpa kepastian, bukan seperti itu. Tapi di sini adalah kemandirian. Jadi ada yang suka berwirausaha dari jiwa kewirausahaannya sudah ada. Karena dia tidak mau diatur, tidak mau terikat pada aturan pemerintah. Ada yang dia ingin jadi bos. Mulai dari realistisnya membuka usaha sendiri, punya karyawan sendiri seperti itu. Sebanyak 24 slide. Semoga kita bisa selesaikan. Nah, tahukah Anda dari latar belakang ini, pendahuluan sampai pendahuluan. Di tahun 2021, 16 Agustus tahun lalu ya, ITERA resmi mengukuhkan mahasiswa baru sebanyak 4.674 orang mahasiswa baru. Silakan dibuka di laman web ya. Dikukuhkan oleh rektor mahasiswa baru yang masuk ITERA. Kalau tahun 2022 berapa orang mahasiswa? Tentunya meningkat ya, jumlah mahasiswa di kampus kita terus meningkat, prodi juga terus bertambah. Ya. Ini data yang saya ambil dari PMB. Di tahun 2015 itu hanya 537 beberapa yang sudah wisuda, tahun 2016 mulai dari meningkat 1.000 mahasiswa. 2017 ini berdasarkan ini kita bisa melihat bahwa yang mau kuliah itu banyak mahasiswa yang lulusnya nanti akan menjadi tenaga kerja yang akan mencari pekerjaan ya, yang akan mencari pekerjaan. Ini ITERA saja loh, ini ITERA saja. Bagaimana daya tampung penyerapan tenaga kerja. Ini data juga mahasiswa ITERA. Belum lagi bagaimana jumlah mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Ini di provinsi saja. Sudah satu kampus, ini jumlah mahasiswa. Satu angkatan Anda berjumlah 4.000-an. Kalau 2022 ini sudah menyentuh hampir 5.000 ya. Kalau saya ambil dari data anak-anak TPB yang ambil mata kuliah PKS. Nah, itu berarti kampus kita favorit loh Pak. Ya, dilihat dari sana ya favorit ya. Tapi dilihat peluang ya, ke depannya ini daya tampung kerja ataupun peluang untuk bekerja di mana. Apakah setiap tahunnya juga perusahaan itu akan menerima sebanyak itu tenaga kerja? Apakah akan banyak loker-loker yang berjumlah menampung sejumlah ini? Nah, bagaimana jumlah mahasiswa di perguruan tinggi se-Indonesia? Banyak lagi. Kampus kita 1 tahun itu bisa mewisuda 3 kali. Misalkan 3 kali wisuda. Maret, Juli, Oktober. Banyak nih wisuda. Kemana dia? Apa lanjut kuliah, apa lanjut jenjang pendidikan, apa menunggu pekerjaan datang, melamar pekerjaan. Yang ada setelah dia itu yang akan jadi pertanyaan. Ya, jadi itu ini yang saya hadapi juga teman-teman. Yang saya hadapi ketika saya lulus, saya mau kemana? Saya mau nikah, tapi
mau kasih makan apa ini anak istri. Ya, seperti itu. Saya juga mau makan enak, mau makan rendang, mau tidur banyak, mau bisa chat. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk kebutuhan. Jadi beranjak dari latar belakang pengangguran ini. Ini bayangkan mahasiswa itu akan merebutkan satu angkatan itu lulus berapa, entah 70% yang lulus. Ya. Nanti akan ada lowongan kerja dari perusahaan ataupun daya tampung pekerja menerima tidak sebanyak itu, hanya 10 paling banyak atau 20 itu diseleksi. Bukan hanya menerima satu kampus, satu di kampus-kampus luar pun diterima. Nah, itu akan jadi pesaing kita. Dan teman-teman ini, jadi bukan saya ngajak Anda berantem sama teman-teman ya. Itu akan jadi pesaing Anda. Tapi bersaingnya sehat-sehat. Bukan juga ambil hak, ambil dukun, udah itu diapain teman-temannya. Kan, ya. Jadi itu akan menjadi pesaing kita. Sama, saya ketika melamar kerja, saya bersaing dengan teman saya. Walaupun nggak lulus. Ini namanya rezeki, tapi ikhtiar itu harus ada. Nah, jumlah penduduk di Indonesia, ya, di Indonesia itu terus bertambah. Mohon maaf, tapi ini data lama juga ya, masih tahun 2020. Nah, kalau lagu Roma Irama itu berapa juta? Nah, itu udah lama. Penduduk Indonesia itu terus bertambah. Tahun 2004 itu ada tsunami, banyak menewaskan manusia itu, kena musibah karena diterjang badai tsunami. Tapi kelang berapa bulan di provinsi-provinsi lain itu banyak bayi yang lahir, ya, banyak bayi yang lahir. Jadi dari ini hasil SP 2000 dibandingkan dengan 2010, ya, sampai dengan tahun 2010, ya, memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa. Dan anak-anak ini akan terus berkembang. Setiap bulan nambah, bulan nambah tahun, dia sekolah, dia kuliah, dia masuk kampus, dia mau cari kerja. Ya. Atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Itu yang terdata saja. Belum lagi yang lain yang nggak melaporkan catatan bayinya. Ya. Itu terus bertambah. Ada aja mungkin di sini ada yang udah mau nikah di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi diskusilah, pikirkan Anda. Ya. Jadi ya, sebagai renungan, apa yang ada di pikiran kita, lulus perguruan tinggi, apa kaitannya dengan kita, dan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia itu apa kaitannya dengan kewirausahaan? Ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Apa yang, ya, jika Anda teman-teman analisa apa hubungannya dengan kewirausahaan, apa hubungannya dengan lulusan perguruan tinggi? Apa? Jodoh saya makin banyak. Nah, enggak kayak gitu. Bukan kayak gitu ya. Bukan. Banyak penduduk Indonesia berarti jodoh saya juga akan banyak nantinya. Karena laki-laki itu lebih sedikit dari para perempuan. Enggak kayak gitu. Jadi intinya, nggak ada yang jawab, nggak ada yang berani. Intinya, semua lulusan dan penduduk Indonesia itu berhak mendapatkan pekerjaan yang baik, berhak mendapatkan kehidupan. Itu diatur dalam undang-undang. Tapi bagaimana serapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan? Semuanya ingin hidup sejahtera, ingin makan enak, berkeluarga.
sekolah, ya, mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu bagaimana serapan tenaga kerja. Tapi ini bukan kritik pemerintah ya, tapi ini sebagai renungan. Nah, kemanakah Anda setelah lulus kuliah? Ya, itu jadi pertanyaan. Nikah kan? Enak sih kalau nikah, kalau orang tua kita punya aset. Punya aset, tapi kalau nggak bisa ngelolanya juga akan habis. Ya. Jadi sebanyak 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia, ditemukan hampir 75% responden mahasiswanya tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Menurut Asnadi. Ya. Mungkin kalau yang sedikit gombal itu setelah saya kuliah ya menghalalkan adik. Tapi bukan kayak gitu. Tapi rencana ke depan, ya, rencana yang jelas. Ya, ini dari data analis. Ada referensinya. Ya, perguruan tinggi di Indonesia ditemukan hampir 75 responden mahasiswa untuk memiliki rencana yang jelas. Lanjut studi atau cari kerja. Nah, tapi cari kerja apa? Cari kerjanya belum. Cari link, cari lokal, seperti itu. Nah, jadi sini sebagai motivasi teman-teman ya. Enak sih ketika Anda sudah magang, Anda sambil cari peluang bisa rekrut. Ini magang pun tidak serius terkadang. Ada magang apa yang diminta oleh instansi nggak dikerjakan ataupun orang tidak dikerjakan dengan baik, ataupun tempat magang yang keluar tempat magang keluarga sendiri, channel orang baru, ya kayak gitu. Jadi cari juga kalau bisa tempat kerja yang mungkin walaupun sedikit berat di awal, mungkin ada peluang untuk rekrut kita. Sanerkas mengemukakan fenomena ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka probabilitas dan kemungkinan menjadi pengangguran juga semakin tinggi. Itu nyata juga. Karena perusahaan juga akan memikirkan gaji. Kemudian karena udah pendidikan tinggi, juga dia nggak mau level gajinya di bawah atau standar. Nah, seperti itu ya. Itu juga ironis. Jadi kita harus pandai. Sorry ya, ada telepon dulu. Izin. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Sorry, terputus nih. Menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker atau menunggu pekerja, namun job maker yang membuka peluang usaha. Atau kita yang disebut wirausaha. Jadi seperti itu ya ironinya, kenyataannya. Tapi saya tidak menakuti, tapi memberikan hanya sebagai gambaran. Rezeki kan memang sudah ada yang ngatur. Tapi kalau nggak ada ikhtiar, upaya, ya sama juga. Jadi beranjak dari ide, beranjak dari analisa ini, ya teman-teman, mental ataupun pandangan menunggu pekerjaan itu datang, itu
banyak juga pesaing. Ya. Lowongan kerja yang buka itu memanggil kita semua, bukan hanya memanggil Anda sendiri. Anda ditelepon oleh perusahaan, Andika Marcelino, Anda adalah jago dari program besok datang. Tapi itu sudah langka. Bukan zaman dulu yang bekerja PNS sudah PNS, dia memutuskan untuk berhenti sebagai PNS. Banyak karena berwirausaha. Bukan zaman dulu seperti itu. Dia ketika mau cari kerja, honor pun masih mudah untuk masuk. Tapi jangan sekarang. Ikut honorer pun ada tes. P3 kan. Zaman sekarang dari kerjaan kalau nggak ada orang dalam juga nggak bisa. Kadang seperti itu, ironi ya. Kita bicara yang ada. Ya. Jadi tidak menunggu pekerjaan atau perusahaan yang nelpon itu sulit untuk kita temui. Baiknya kita membuat usaha, membuat lapangan pekerjaan. Itu sangat menarik teman-teman. Intinya kita kan udah kuliah nih, ya. Kita udah kuliah, kita punya kemampuan, kita punya teman. Teman-teman inilah yang kita ajak kerjasama. Karena teman Anda adalah satu angkatan Anda, satu profesi Anda yang punya keahlian. Jadi Anda juga menganalisa teman-temannya ini punya kemampuan apa. Anda pun sesama teman menilai teman-teman Anda juga. Anda tahu mana yang rajin, mana yang agak malas, ya. Ada yang urung-urungan, ada yang mudah kesinggung, ada yang ya perasaannya tipis, ya. Kesinggung sedikit nggak manggil 1 bulan, udah itu diblokir kontak, ya ada juga seperti itu. Ada yang sudah bagi kelompok tapi menghilang. Ketika upload tugas baru ngecek masukin nama saya, kita teman, nah, ada. Jadi Anda pun sudah menyeleksi sesama kita. Ya, berwirausaha jawabannya adalah membuka lapangan pekerjaan. Setidaknya jawablah, pilihlah ini selagi Anda menunggu pekerjaan yang tepat sesuai dengan cita-cita Anda. Jadi pintu rezeki itu kalau kita Muslim itu adalah berwirausaha. Itu lebih banyak pintu rezeki. Tapi kalau jadi cita-citanya selanjutnya ada yang jadi dosen ataupun ada jadi programmer, kemudian buka usaha, ya silakan. Berwirausaha dari kata wira itu adalah berani. Usaha itu berusaha, berani berusaha. Wira itu berani, swa itu mandiri, sta, wira swasta itu berani mandiri, berani mandiri dan berdiri. Nah, namun kebanyakan di belakangnya wira swasta, ya pekerjaannya Pak sering tidak jelas. Bukan seperti itu. Kan seperti itu. Itu pandangan. Wira swasta itu berwirausaha dengan potensi yang dia miliki. Wira swasta. Wirausaha itu berani untuk melihat kesempatan bisnis, ya. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan dan meraih kesuksesan. Ya, Anda bisa lihat pengusaha di balik pejabat yang sukses dalam pemilu. Di belakangnya ada pengusaha yang mendanai. Seperti itu kan. Karena agar perusahaannya juga diberi izin seperti gimana.
balik lagi dalam proses usaha tersebut menciptakan sesuatu yang kreatif. Berwirausaha itu menciptakan sesuatu yang kreatif, punya ide bagaimana ide kreatif, inovatif dan lebih memiliki manfaat lebih. Berwirausaha kreatif, inovatif dan memiliki manfaat lebih. Agar bagaimana menciptakan suatu produk, menjawab kebutuhan konsumen, menjawab kebutuhan masyarakat di sekitarnya, kebutuhannya, kita dapat untung. Wirausaha, definisi lain, wirausaha ini adalah orang yang melakukan kegiatan wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengendalikan produk baru. Mengendalikan produk baru. Produk baru di sini ya kebutuhan yang saat ini atau yang belum ada, kita menciptakan produk yang baru. Jadi memang kemudian mencari produksi baru, menyusun manajemen operasi dan mengadakan produk baru, memasarkannya serta mengatur pemodalan operasi. Itu wirausaha. Apa sih keuntungan wirausaha? Otonomi, yaitu dapat bebas mengolah sumber daya yang dimiliki. Potensi kreativitas, ya, kita sendiri yang otonomi. Kalau pemerintah itu terkait dengan aturan, bagaimana belanjanya dia itu, kemudian udah belanja mau buat LPG seperti itu, buat laporan. Kalau kita hanya bicara mengelola sumber daya yang kita miliki untuk mengembangkan usaha. Kemudian keuntungan jadi wirausaha ini kontrol finansial, dapat mengatur keuangan sendiri. Membuka usaha kita sendiri yang atur keuangan, mengatur finansial, mengatur sumber daya, keuangan dan aset tersebut. Tidak ada audit-audit. Ya. Kemudian tantangan. Wah, tidak semudah itu juga membuat wirausaha langsung berpikiran untuk adanya pengorbanan personal, pengorbanan pribadi. Diri kita yang awal wirausaha harus bekerja untuk waktu yang lama, yang sibuk, sedikit waktu untuk keluarga dan relaksasi. Sehingga menyebabkan kita itu banyak waktu kita itu untuk merintis, untuk promosi, sibuk persiapannya itu udah bayang capek, mulai dari tata letak tempat usaha, udah keluar modal untuk cat, untuk poster, sehingga menyebabkan sedikit waktu dan tapi inilah yang menggoyahkan kita. Perlu pengorbanan. Kalau nggak ada pengorbanan, kita lihat mungkin kita nggak akan ketemu nasi uduk di pagi hari jam 7. Mereka perlu modal, perlu meja, perlu kompor, perlu lemari kacanya untuk menaruh gorengan-gorengan, perlu pengorbanan personal, modal pertama. Ingat, tapi ketika berwirausaha tidak melulu harus beranjak dari modal. Karena kita orang pendidikan ya bisa berwirausaha dengan jasa yang kita tawarkan, skill. Kemudian tanggung jawab. Tantangannya itu harus bertanggung jawab, kemampuan mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasarannya, keuangannya, personalnya, maupun pengadaan dan pelatihan. Ya, mengelola kewirausahaan itu kita harus bisa promosi buat poster, mengatur keuangan personal, ya punya karyawan digaji, punya pengadaan apa misalnya perlu ketika Anda buka usaha, Anda perlu peralatan mendukung. Benar, dalam membuka berusaha itu bisa beranjak dari jasa. Awalnya ketika Anda buka jasa instalasi, misalkan instalasi jaringan, Anda masih pinjam atau rekan Anda belum punya alat,
orang krimping, orang untuk jaringan, tester. Mulai dia melakukan pembudayaan. Seperti itu, beli peralatan secukupnya. Punya karyawan, Anda punya perusahaan, Anda punya usaha. Perlu adanya pelatihan. Mengoperasikan sebuah mesin. Mesin laundry, dia punya mesin. Dia buka usaha laundry. Perlu ada pelatihan. Dia bagaimana mengoperasikan, mulai dari mencuci, mengeringkan agar baju atau pakaian konsumen itu tidak rusak, agar wangi. Kemudian tantangan yang berikutnya, margin keuntungannya kecil. Memang kecil ya awal. Jadi jangan habiskan juga. Keuntungannya kecil dan kemungkinan gagal itu ada. Ya, wirausaha itu menggunakan modal sendiri. Baik itu waktu kita sendiri, modal awalnya. Kemudian maka profit marginnya yang diperoleh relatif kecil dan ada kemungkinan gagal. Itu bayang-bayang kegagalan, tantangan wirausaha. Kalau udah kebayang untung yang besar, berwirausaha mau cari langsung untung yang besar, ya carilah, maka tidak akan ditemui. Langsung yang ada itu adalah berwirausaha dengan cara instan. Nah, dengan cara instan itu tidak akan bertahan lama. Ya. Faktor pendorong kewirausahaan itu adalah faktor ekonomi, kependudukan masyarakat, dan cenderung mandiri untuk dihargai. Ini faktor pendorong berwirausaha. Dorongan dari pemerintah dan dalam mencetak wirausaha. Jadi pemerintah itu mendorong kemandirian usaha-usaha kecil itu untuk berdiri. Ya. Bantuan-bantuan pemerintah untuk usaha-usaha kecil menengah UMKM. Ada pinjaman-pinjaman bank. Bukan pinjol ya, pinjaman-pinjaman bank untuk UMKM. Pinjaman dengan biaya anggunan yang kecil. Itu adalah bentuk dukungan pemerintah. Itu dorongan pemerintah dalam mendukung wirausaha, berwirausaha. Ya, faktor kecenderungan untuk mandiri dan dihargai ini, ya kita buka usaha, kita mulai ada konsumen, kita menjawab kebutuhan konsumen. Konsumen itu akan menanyakan pada produk ini atau tidak. Anda akan punya usaha, seandainya jadi punya karyawan nantinya, Anda dipanggil. Kemudian faktor pendidikan kewirausahaan, muncul kurikulum kewirausahaan dalam instansi pendidikan. Ya, jadi ini pendorong kewirausahaan itu salah satunya mata kuliah ini ya. Dan ingat MBKM itu ada kewirausahaan. Ya. Merdeka belajar itu ada kewirausahaan. Kemudian pergeseran ekonomi ke bidang jasa. Ya. Pergeseran ekonomi kita itu kalau yang sudah kerja itu udah malas, sudah menggunakan jasa. Dan pada bidang produksi memicu naiknya usaha dan jasa untuk menjual barang tersebut. Yang keempat, faktor kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini melahirkan berbagai macam peluang untuk berwirausaha. Berwirausaha bisa dari rumah karena perkembangan teknologi, tanpa harus buka lapak seperti itu. Jadi ketika cari produk, ya apapun ada yang dicari. Termasuk ketika saya buka belanja online, saya cari alat dapur, bahan dapur, serai, kuas, itu ada. Bibit-bibit. Seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Penentu potensi wirausaha ini mencari tahu potensi di tingkat keberhasilan apabila ingin mengembangkan usaha. Cari potensi. Tingkat keberhasilan, peluang usaha, misalnya cari lebih. Analisa pasar.
Mengukur peluang wirausaha atau memutuskan untuk bekerja pada orang lain. Itu lihat potensi. Mengukur peluang usaha, lingkungan di sana. Ya, atau Anda putuskan bekerja dengan orang lain yang sudah punya usaha. Tentunya kan ada tempat pekerja mulai kita datang ke tempat suatu usaha fotokopian, itu sudah ada pekerjaan. Usaha itu pun sudah ada karyawan seperti itu, namanya dirintis ya. Kemudian menilai kualifikasi dan memulai mengelola bisnis baru agar berhasil ya. Kemampuan inovasi ya. Jadi mencari solusi baru apa yang dibutuhkan, melakukan perbaikan, evaluasi, melakukan kombinasi terhadap hal-hal yang telah ada. Jadi ada terobosan ataupun ada modifikasi. Kemudian keinginan untuk berprestasi. Berprestasi ini ada usaha ini maju berkembang dan tidak kenal menyerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi ini potensi yang harus dimiliki ketika berwirausaha. Cari tahu potensinya, lingkungannya, lihat peluang bisnis di sana. Di lingkungan tersebut, apa yang dibutuhkan pasar. Punya kemampuan berinovasi. Jadi memberinya, menjualkannya jangan juga standar. Jadi kemas dengan hal yang berbeda dengan pesaing. Itu inovasi, itu kreatif. Lakukan perbaikan dari hal yang umum yang sudah ada. Dan adanya motivasi untuk berprestasi. Kemampuan analisa realistis. Jadi memiliki kemampuan untuk dapat membuat rencana yang realistis dan terukur. Ketika buka usaha, realistisnya konsumennya ada dan siapa. Ada. Dalam sehari dianalisa berapa pemasukan. Itu realistis. Kemampuan. Kepemimpinan berorientasi ujian. Dapat memotivasi dan mengarahkan segala sumber dayanya. Dukungan keluarga, tim, atau karyawan Anda, atau organisasi Anda kepada tujuan yang telah ditentukan. Mampu memimpin organisasi Anda, atau memimpin usaha Anda. Kemampuan adaptasi, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, keadaan yang tidak sesuai perencanaan baik, dan proses maupun hasil yang tidak sesuai dengan rencana awal. Jadi mampu beradaptasi ketika sudah mulai ada pesaing, mulai ada kecenderungan usaha tidak mulai deh beradaptasi dengan keadaan, cari peluang usaha yang lain, kembangkan, berinovasi. Kemudian kemampuan sebagai pengorganisasi dan administrasi, ini dapat mengelola orang. Ini adalah kemampuan ketika teman-teman berorganisasi ya, kemampuan mengelola orang, bukan ngakalin, tapi memperdayakan sumber daya yang ada. Mulai dari merekrut karyawan, kita tahu potensinya, dia jujur atau tidak, dia ketika kerja dia mampu menyelesaikan tugas dengan baik atau tidak, dia orang yang membangkang atau tidak. Kemampuan dalam organisasi dan administrasi. Mulai dari mengelola orang, mengenali dan menghargai bakat anggota Anda, tim Anda, ataupun Anda nanti buka usaha secara tim, kenali bakat-bakat teman-teman. Bukan hanya ikut kelompok, tapi sama-sama nggak tahu. Sama-sama orang yang nggak bisa mengorganisasi tim. Dapat menjalankan organisasi dengan rapi dan efisien. Kemampuan berwirausaha. Sikap yang harus dimiliki ya disiplin, ketepatan terhadap tugas dan pekerjaannya, memiliki komitmen tinggi. Saya rasa ini juga bukan hanya berwirausaha, tetapi Anda bekerja di perusahaan ataupun di instansi pemerintah, disiplin itu kunci kesuksesan. Disiplin
Kalau malas-malasan, urung-urungan, ya perusahaan mana ataupun instansi pemerintah mana yang mau mereka. Berwirausaha pun tidak akan dengan serius. Ya. Disiplin, maka dengan itu berwirausaha itu harus disiplin, punya komitmen, memegang kesepakatan yang telah dibuat. Anda usaha secara tim, punya komitmen di awal, bagaimana bagi untungnya, bagi hasilnya. Tapi kalau satu orang yang udah malas-malasan, udah nggak usah diajak dari awal. Ya. Dibuat baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Jujur, itu landasan yang penting. Landasan moral dan menjalankan usaha. Mandiri ini melakukan kegiatan tanpa ada ketergantungan dengan pihak lain. Ya, kalau mandiri itu berwirausaha tanpa ada harus takut, nggak ada modal harus dari orang tua, dari keluarga, harus mandiri. Ini mindsetnya berorientasi, action orientasi, jadi berorientasi pada tindakan, memiliki kreativitas, orang yang berani untuk berwirausaha. Karena dia buka usaha, belum tahu siapa yang akan datang hari ini. Dia buka toko, buka lapak, dia nggak tahu siapa yang akan datang berbelanja dengannya hari ini. Berpikirnya simpel. Orang berwirausaha itu berpikirnya simpel, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki pandangan ke depan, selalu mencari peluang baru dan berani mengambil resiko. Tentunya resiko yang sudah cukup. Kemudian mengejar peluang dan disiplin tinggi ke mindset wirausaha. Hanya mengambil peluang terbaik dengan analisis yang tajam. Kemudian fokus pada eksekusi dengan memiliki kemampuan yang keras. Dan memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis Anda. Tim Anda ataupun staf karyawan Anda. Itu mindset wirausahaan. Jadi orang wirausahaan pun, orang yang di sekelilingnya, dia dikelilingi orang-orang yang punya komitmen, mau dan mampu bekerja sama dengan orang yang disiplin, yang pasti yang dia rekrut. Orang yang bisa memegang penuh tujuan organisasi atau perusahaan. Anda bekerja sama dengan teman Anda pun ya, cari yang satu ide, satu gagasan yang sama, berani. Ini tahapan wirausaha. Kalau ngikutin itu di Jepang, itu ATM. Tahapan imitasi atau amati, meniru ide orang lain dari segi teknik, produksi, desain, proses, organisasi usaha, imitasi. Kemudian tahap pengembangan, modifikasi, mengembangkan ide baru walaupun masih dalam pengembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis. Kemudian menciptakan produk baru yang berbeda. Berpikir untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cara menciptakan produk baru yang berbeda. Nah, ini di sini modifikasi. Produk itu memang telah ada, tapi modifikasi. Memang banyak nih di jalan yang kudu ini. Kapi semua. Kalau sama-sama saja semua konsepnya standar jual cappuccino, jual kopi susu, ya maka akan ketinggalan kalau yang standar-standar. Boleh mengikuti, tapi lihat harus berbeda dengan yang lain. Harus kreatif. Apa yang kita jual, bukan hanya jual produk di sana. Kalau hanya jual produk, yang lain juga bisa. Jadi seperti itu. Apa konsepnya? Apakah suasananya yang dijual itu dijual? Karena kalau kita makan itu kan bukan hanya rasa, tapi suasana yang ikut kita beli. Ya, kita makan di tempat bukan warteg ya. Kalau warteg memang untuk menyanyi. Makan di tempat kolam pemancingan ataupun tempat saung-saung. Itu yang dibeli itu bukan hanya rasa, tetapi suasana. Apa yang ditambahkan, apa dengan tambah musik, atau tambah dengan
hal yang berbeda, spot-spot foto dan lain sebagainya. Itu salah satu di antaranya modifikasi. Kalau cari yang sama banyak, tapi cari yang berbeda itulah ide kreatif. Jadi kunci wirausaha itu harus berpikir kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita modifikasi menjadi hal yang berbeda. Kalau yang tampil sederhana banyak. Dan bagaimana mempertahankan konsumen. Kemudian mampu membaca arah perkembangan dunia usaha. Ketika usaha ini udah mulai redup, banyak deh. Maka lihat peluang usaha. Perkembangan yang dibutuhkan saat ini. Kemudian mampu menunjukkan nilai lebih dari produk yang dimiliki. Nilai lebih. Begitupun ketika Anda nanti kalau tulis di BCM itu, apa bedanya produk Anda dengan yang umum pada kenyataan. Kemudian mampu membentuk kerjasama tim yang baik, mampu membangun personal approach yang baik di lingkungan sekitarnya. Kepribadian kita itu harus dibangun sejak dini. Sekitar dan tidak berpuas diri dengan apa yang telah diraih. Tetap membumi, maksudnya ya seperti itu ya, personal approach yang baik di lingkungan kita. Selalu mengupdate ilmu yang dimiliki untuk meningkatkan hasil usaha yang dijalankan. Harus bisa menjawab tantangan masa depan dan mampu menjalankan konsep manajemen dan teknologi informasi. Ini sama sebelumnya penyebab kegagalan usaha tidak kompeten ataupun kurangnya kemampuan dalam manajerial. Ya ingat ya, manajerial itu bukan hanya soft skill, tapi kemampuan di bidang usahanya. Kemampuan kurangnya berpengalaman dalam operasi dan menghasilkan produk. Hanya tiru saja, melihat arus ikut ini lagi ramai maka akan buat usaha yang sama. Tapi kalau yang sama itu perkembangannya tidak signifikan. Ada nilai jual lebih yang kita khawatirkan. Lemah dalam pengendalian keuangan, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Boros semua. Ya carilah partner. Kemudian gagal dalam merencanakan program bisnis. Nah, ini biasanya tidak terkonsep dengan baik. Ketika bangun usaha, Anda poin pertama itu harus punya konsumen sasarannya siapa. Kemudian didistribusikan di mana itu. Itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian lokasi yang kurang memadai, ya, seperti ini kegagalan. Kurangnya pengawasan peralatan, ya, beli peralatan, beli alat, tapi ada kerja tapi tidak dilatih, akhirnya rusak alatnya. Misalkan ada buka apa ya, mesin laundry, tapi karyawan tidak bisa mengoperasikan dengan baik sehingga peralatan rusak, akhirnya habis modal karena alat. Nah ini kenapa harus ada pelatihan. Sikap tidak sungguh-sungguh dalam wirausaha. Ya, yang namanya urung-urungan juga nggak akan berhasil ya. Harus tekun. Ketidakmampuan dalam peralihan transisi wirausaha. Sama seperti sebelumnya dijelaskan. Harus mampu beradaptasi dengan pesaing yang ada, kemudian tren kebutuhan saat ini. Misalkan zaman ketika saya dulu lagi banyak, ketika kita dulu awalnya banyak yang ramai yang suka es boba atau oyen dan sebagainya, tapi mampu beralih usaha itu ketika Anda sudah merintis usaha, ketika mulai
minat suatu produk itu mulai turun, udah cari usaha lain, kok mulai beralih. Dan keadaannya menjadi pesimistis dalam usaha. Pesimis. Orang yang pesimis ini udah berpikir gagal saja di awal. Seseorang yang menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, tidak ada seadanya saja berwirausaha itu ya. Akan tetapi dengan berani, kegigihan, serta usahanya untuk berkembang atau tumbuh. Memang berwirausaha ini bersahabat dengan ketidakpastian. Bersahabat dengan ketidakpastian. Jadi merintis usaha tidak langsung kebayang usahanya akan berkembang pesat. Tapi yang penting adalah kegigihannya. Nah, bersahabat dengan ketidakpastian. Bisa saja usaha Anda gagal, tapi cepat bisa beradaptasi. Ya. Beda halnya kalau cewek-cewek, kalau yang perempuan-perempuan, carilah yang kepastian. Ya. Kalau nggak ada kepastian, tua Anda. Ya. Kalau laki-laki memang ada puber kedua. Ya. Akhirnya dia banyak lokasi. Kalau cewek ini setia, akhirnya karena setianya jadi main. Oke ya, yang gimana? Kemudian menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Usaha yang sesungguhnya ini berdasarkan motif untuk melayani, memperoleh keinginan dengan tulus, kerja keras, inovasi, bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Jadi berwirausaha itu kita buka usaha langsung dapat untung yang besar, tapi konsumen kecewa. Besok mereka akan datang, besok mereka bawa polisi. Usaha kita nggak akan tamat. Seperti itu. Membangun secara bertahap. Ingat, berwirausaha ataupun sejak dini Anda menjaga nama baik dan bangun reputasi Anda. Buka usaha itu menjaga cita rasa, menjaga kepercayaan, menjaga nama baik. Sampai harus bahkan personal pribadi kita itu kita harus jaga nama baik, bangun image kita sejak dini. Ya, sampai ketika dinyebutkan nama si A udah kebayang ini ketika kuliah nggak pernah nyalain kamera, ketika ada kerja kelompok nggak ngerjain, ya, akhirnya ada juga yang nyalain kamera. Bukan sekedar passive income, tetapi real. Jadi bukan hanya keuntungan yang pasif. Ini harus nyata. Kalau dulu ketika saya sekolah, saya dibayang-bayang usaha yang untungnya cepat. Kita direkrut, kemudian kita merekrut orang lagi untuk di bawah kita. Ketika mampu merekrut orang di bawah kita akan dapat keuntungan. Itu apa sih namanya? MLM ya. Kalau zaman saya dulu yang namanya Dream for Freedom. Mimpi untuk kebebasan. Nah, silahkan. Saya yang jelas saya tahu yang namanya keuntungan itu, laba itu tidak akan melebihi bunga bank. Nggak ada yang mau kasih cuma-cuma uang setiap bulan ditransfer berapa kali lipat dari modal awal. Tidak ada. Yang ada saya diiming-imingkan di awal keuntungan yang besar, saya diajak makan yang banyak enak. Tetapi dia pakai motor. Waduh, kata saya, Anda udah sukses tapi kok pakai motor buntut. Sederhana sekali. Akhirnya beberapa bulan kemudian pemilik usaha itu ditangkap. Anda cari aja Dream for Freedom. Pemiliknya, penggagasnya itu udah ditangkap. Usahanya udah tutup. Yang ada, yang merekrut itu terus dicari. Yang tidak punya keilmuan, ikut-ikut saja. Ada yang dituntut sampai karena membuat perjanjian, sampai membuat surat, itu rumah kejual, ya, bekerjanya diberhentikan, pindah kota, ya gitulah.
Tapi saya bukan mengejek, tapi itu ada. Jadi jangan cari usaha yang menjanjikan kekayaan dengan cepat. Jadi usaha yang spekulatif ini motivasinya cepat ingin kaya. Tapi cepat ingin kaya itu tidak bisa bertahan lama. Mendewa-dewakan passive income, keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Itu. Tapi konsumen, ingat konsumen ataupun pelanggan Anda, pengguna jasa Anda puas, mereka bisa bayar lebih. Mereka akan datang kembali. Itu berwirausaha yang real, yang jadi bagaimana mempertahankan konsumen di sana, bukan saya untung besar, konsumen rugi ya silakan, tapi konsumen nggak balik lagi. Yang mana yang dipilih? Tidak peduli kerugian pihak lagi, pihak lain yang penting saya untung. Itu usaha yang spekulatif, tidak akan bertahan. Pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting karena tidak takut Tuhan, karena tidak berpendidikan menghalalkan segala cara, itu usaha yang spekulatif. Ini contoh usaha-usaha spekulatif Anda bisa cari aja di Google ya. Anda ketika buka browser, rahasia cepat kaya, klik di sini, banyak sekali. Mungkin kalau saya kenal internet pertama, kita sekolah SMP, SMA, saya mengklik ini. Di mana akan berani? Klik di bawah ini, klik di sini, ikut deh terbawa ini. Ini usaha yang spekulatif, menjanjikan cepat kaya, memudah. Dia aja nggak kaya. Salah satunya juga yang SMS, selamat Anda mendapatkan uang undian Telkomsel Point. Iseng-iseng berhadiah. Seperti itu usaha yang spekulatif. Tips praktisnya, modal berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Yang penting ada yakin Anda mau berusaha untuk tumbuh dan sukses. Bersabarlah dengan ketidakpastian. Kalau berwirausaha ya, kalau menjalin hubungan ya ngapain ketidakpastian. Bukalah pikiran Anda, pelajari hal-hal yang baru. Jangan hanya kebayang orang tua saya kerja, maka saya harus kerja, tapi mulai lari usaha, pelajari hal yang baru, be ready, maka siapkan, persiapkanlah diri Anda dengan baik, bangunlah network Anda atau lingkungan Anda selagi mudah, jaga kepercayaan, bangunlah network selagi mudah, lingkungan Anda, jaring komunikasi yang baik, jaga kepercayaan itu penting. Ini gimana? Oh ya, waktu saya habis ya. Iya Pak, mohon maaf Pak ya. Oke, saya habis juga nih. Ya. Ini kata kuncinya terakhir. Udah sumber ya? Oke, kata kuncinya. Jadi kata kuncinya tumbuh. Tumbuh, ingatlah tujuan hidup kita bukan hanya menjadi kaya, tapi melainkan tumbuh untuk tumbuh. Maka untuk tumbuh itu Anda harus percaya dengan kemampuan Anda mampu dan pelihara kepercayaan Anda. Pelihara. Kaya itu bukan akibat, tetapi kekayaan itu bukan adalah tujuan, tetapi itu adalah akibat dari Anda berusaha dengan keras. Anda ingin dapat nilai yang baik, ya adalah Anda belajar, ya itu adalah akibat. Bukan tujuan. Kaya itu bermartabat, bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian atau berwirausaha. Oke, mungkin itu yang terkait materi kita. Kita habis jam berapa ya? Jam 12 ya? Apa jam 10, jam 11.40 ya? Jam 12 Pak. 12, Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Jadi ini terkait ruang lingkup wirausaha. Kita kenali potensi kita, lihat ruang lingkup ini. Berwirausaha, cari pandangan berwirausaha itu yang real, jangan merugikan.
Nanti materi akan saya share di Google Classroom. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya, setelah ini silakan ikutkan aktivitas berikutnya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Ya. Nah, terkait rencana-rencana pembelajaran juga kontrak kuliah itu akan saya share setelah minta tanda tangan Gary. Gary mohon chat saya nanti tanda tangan. Ya, oke, demikian teman-teman semua. Selamat menjalankan aktivitas siangnya. Jangan lupa makan kalau bisa makan. Ya. Jaga kesehatan, ya intinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yang Terima kasih Pak. Mari.